Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Handrasa Napoleon Berbagi Cerita. Hari ini bertepatan dengan merayakan ulang tahun Ananda Bintang Ikhlas Handrason pada tanggal 8 Februari 2023. Saya membacakan surat 8 Al-Anfal yang artinya rampasan perang. Ini dia Ananda Bintang 12 tahun ya. Surat 8 Al-Anfal ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ini maksudnya Allah di sini adalah semua Dia. Allah Qul huwallahu ahad. Ahad adalah sistem yang meliputi semua pencipta dan yang diciptakan. Jadi yang disebut Dia ini adalah ilmu-ilmunya. Jadi kita hanya bisa menyebut ilmunya. Itulah yang dibilang asma. Ketika Adam alaihissalam diminta menyebutkan nama-nama, itu menyebutkan ilmu-ilmu yang dipelajari oleh khalifah yang Iqra, telah meliputi seluruh ilmu pencipta langit dan bumi yang tidak habis oleh, andai kata pohon menjadi pena, laut menjadi tinta, tidak habis ilmu-ilmu pencipta langit dan bumi. Dan itu hanya manusia yang bisa zikro. Ini di sini ditulis zikro, zukiro. Zukiro ini zikir, belajar. Jadi ada ayat Al-Baqarah 269 menyatakan zikro, belajar akan dapat hikmah. Yang ikro, belajar. Jadi zikir itu belajar dengan ikro. Jadi kita artinya diam di sini, berdiam diri itu berpikir, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir, ya tafakkarun. Lalu gemetar hati. Jadi kita sering menyebut-nyebut tidak bergemetar. Kenapa? Karena perlu lama untuk menggetarkan hati itu. Tapi kalau kita dengan bahasa matematika, kita tidak bisa menolak kebesaran pencipta langit dan bumi. Di situ kita akan tunduk dengan semua hukum-hukum, hitungan-hitungan matematika yang eksak, yang bisa dibuktikan dengan menciptakan pesawat terbang, menciptakan komputer, menciptakan sekarang teknologi cahaya, video call, internet, dan itu hati kita bukan bergetar lagi, tunduk
di depan itu. Jadi apabila dibacakan ini Iqra. Jadi bukan dibacakan, harusnya membaca. Apabila kita membaca, dibacakan tuh sudah dibacakan di Nabi Muhammad, lalu kita yang membaca gitu. Setelah Nabi Muhammad meninggal, maka kita sebagai umatnya yang mengikutinya yang membaca. Beliau dibacakan, kita membacanya. Inilah syafaat Nabi terakhir kita Muhammad SAW. Jadi ayat-ayat ini dibaca, kita membacanya, mempelajarinya ayat-ayat. Nah, ayat-ayat ini ada yang tertulis dan tidak tertulis di alam semesta. Nah, ayat-ayat ini menambah iman, menambah keyakinan, sehingga kita akan melaksanakan petunjuk yang ada di kitab ini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Dan kepada Rob, di sini Rabbihim, Tuhan itu dibilang Rabbihim, wa ala Rabbihim yatawakkalun. Jadi kita bertawakal itu kepada Rob, sesuai dengan petunjuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Rob lah tempat kita bertawakal, bukan Allah. Kalau Allah itu Qul huwallahu ahad, satu sistem antara pencipta dan yang diciptakan. Dia frekuensi, jadi seluruhnya terhubung dalam satu frekuensi. Jadi manusia dengan ciptaannya itu terhubung dalam satu frekuensi itu. Nah, frekuensi ini bisa diaktifasi dengan Iqra bismi rabb. Jadi orang-orang yang Iqra itu akan berhubungan, makanya dinyatakan ada hadis yang terdekat hubungan manusia dengan pencipta ketika Iqra. Nah, Iqra di sini bisa membaca lisan, bisa membaca bahasa matematika. Jadi semakin jelas hubungan antara Rob dan manusia, sehingga nanti di ujung kitab akan dinyatakan Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Hanya manusia yang bisa berhubungan dengan Rob, dengan Malik, dengan Ilah, dengan Tuhan. Makhluk lain tidak ada. Itulah pernyataan pencipta langit dan bumi ketika menciptakan Khalifah Adam alaihissalam, memerintahkan seluruh makhluk untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi Khalifah adalah mempunyai hak untuk mengatur alam semesta melalui Iqra. Dia akan mewujudkan ilmu-ilmu pencipta langit dan bumi, sehingga kromosom-kromosom manusia itu berisi data-data ilmu yang akan dikumpulkan di Lauh Mahfuz, yang akan dibawa 8 malaikat menjadi singgasana pencipta langit dan bumi, Ars. Itulah yang dibilang arsitektur. Ars, teknologi, tur, struktur. Jadi itulah sistem. Arsitektur itu adalah satu sistem bangunan moral manusia yang diberi petunjuk oleh pencipta langit dan bumi melalui Quran, bacaan mulia yang akan merubah dimensi tanah manusia, atom manusia menjadi atom cahaya. Atom cahaya inilah yang akan abadi di alam, di seluruh alam bersama pencipta langit dan bumi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.